parafrase ulang. Maksudnya apa? Parafrase ulang ini adalah menyebutkan kembali, menyatakan kembali apa yang yang baru saja klien katakan, ya, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Jadi parafrase ulang. Contohnya, klien bilang, I feel really miserable today. Workernya bilang, you really don't feel well at all today. Itu sama aja, ya, cuman kata-katanya berbeda, ya. Rephrasing ini punya banyak tujuan, ya. Itu bisa menunjukkan bahwa Paxos itu menunjukkan bahwa dia betul-betul mencoba mendengarkan apa yang mereka katakan, ya. Jadi kecil apapun ungkapan klien kita tangkap. Nah, itu membuat dia oke, berarti ini Paxos benar dengerin aku nih, gitu, ya. Jadi ini bisa menolong kliennya juga untuk merefleksikan apa yang dia katakan. Katakanlah dia ngomongnya nggak dipikir lagi, aduh pusing saya, gitu, ya. Nah, kita Paxos bilang nampaknya Anda lagi suntuk banget ya, banyak pikiran, gitu. Jadi bukan dalam pertanyaan, karena ini masih parafrase ulang, ya. Aduh pusing deh Bu sekarang ini, gitu, ya. Terus kamu Paxos parafrase ulangnya, kelihatannya Anda sedang pikiran Anda sedang dipusingkan oleh banyak hal sehingga Anda berkata seperti itu. Jadi it simply repeats a statement by using other words. Sudah, itu aja. Rephrasing bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya parafrase ulang. Itu adalah mengulang apa yang klien katakan dengan kata-kata yang berbeda. Ini seperti kalau kita nulis makalah, ya, kita baca dari buku, kita kan nggak boleh tuh copy paste semuanya plok taruh di makalah kita harus parafrase ulang dengan kata-kata kita sendiri. Simply seperti itu. Yang ketiga adalah reflective responding, merespon secara reflektif. Itu adalah translating that what you think the client is feeling into words. Jadi menerjemahkan apa yang Anda pikirkan bahwa Anda pikir klien rasakan dengan kata-kata. Jadi mengeluarkan perilaku klien dengan kata-kata. Contoh, ini klien datang dengan pundaknya menunduk, kemudian matanya ngelihat ke bawah, kemudian melempar dirinya ke kursi dan mengatakan, yep, he dumped me. He finally told me to get lost. He's been talking about it for months, but the old could finally did it. Nah, ini si kliennya mungkin udah kenal baik sama Paxosnya, datang tiba-tiba lesu gitu, terus duduk ngelemparin badannya ke kursi tertunduk. Ya, akhirnya dia mutusin aku juga. Dia udah sering ngomongin mau itu, tapi akhirnya kejadian juga. Nah, misalkan gitu. Nah, workernya bilang apa? As worker, my response, kelihatannya Anda sangat marah, ya, terhadap pacar Anda yang meninggalkan Anda. Kelihatannya juga Anda agak kaget, ya, meskipun sudah dia katakan ini untuk meninggalkan Anda udah lama, gitu, ya. Jadi ada parafrasenya, ada juga mengeluarkan kayak you also sound like you're a bit surprised. Itu adalah reflective responding. Jadi ini kan
merefleksikan. You're like a bit surprised, even ya. Itu cerminan yang kita berikan kepada klien. Mungkin dia nggak merasa seperti itu, tapi dia lah, body language dia begitu, dan kita membahasakannya gitu ya. Oke, yang berikutnya adalah clarification. Clarification is making certain what the sender says is understood. Klarifikasi ini membuat ya, menyatakan bahwa kita mengerti apa yang dia katakan ya. First, you can help clients articulate more clearly that they really mean by providing the words for it. Ya, the process is clarification for the client's benefit. Jadi yang pertama, bisa juga kita dalam konteks klarifikasi ini kita mengartikulasikan, menolong klien untuk mengartikulasikan lebih jelas lagi apa yang dia maksudkan dengan menyediakan kata-katanya. Mungkin klien kehabisan kata-kata untuk menjelaskan perasaannya, tapi kita udah nangkap dia mau ngomong apa gitu ya. Dengan kebingungan mencari kata-katanya dia itu, kita berikan kata-katanya. Yang kedua, bisa juga Anda menggunakan klarifikasi untuk membuat apa yang klien katakan itu menjadi lebih jelas untuk Anda. Klarifikasi seperti hal lazimnya ya. Maksud Anda seperti ini, maksud Anda adalah bla 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 bla. Nah, itu untuk kepentingan kita. Maksudnya kita ingin pemahaman kita betul, kita klarifikasi gitu. Yang pertama tadi adalah klien kehabisan kata-kata, kita mengklarifikasi tindakan dia dengan memberikan kata-kata ya. Itu bedanya dikit ya. Nah, yang pertama untuk kepentingan klien, yang kedua untuk kepentingan Pexos. Nah, contohnya adalah si klien datang ke kita bilang, I just lost my job, everything's gone, what will I do, where will I go? Ya, aduh, udah aku kehilangan kerjaan, udah semuanya hilang, semuanya hancur, apa lagi nih yang akan aku lakukan, kemana aku harus pergi? Nah, the worker may respond, maksud Anda kehilangan pendapatan seiring hilangnya pekerjaan Anda karena di PHK, dan Anda bingung tentang bagaimana membayar sewa rumah atau tagihan-tagihan lainnya di bulan ini. Nah, ini kan lost, everything's gone ini kan nggak jelas ya. Maka ini kita rinci di sini, klarifikasi. Everything's gone itu adalah jobnya hilang, income-nya juga otomatis hilang, terus bingung mau bayar kontrakan seperti apa, tagihan-tagihan yang lain juga. Nah, yaitu memberi kata-katanya. Oke, kemudian jadi klarifikasi ini digunakan ketika ada pertanyaan tentang apa yang klien maksud sih gitu. Jadi kalau di dalam diri Pexos merasa ada kebimbangan, ini maksud kliennya apa nih? Nah, itu lakukan klarifikasi ya, gunakan klarifikasi itu. Jadi ini untuk kepentingan Pexos ya, lebih banyaknya ya. Ya, jadi dengan demikian kita lebih terlibat lagi dengan pemahaman klien ya, dengan memparafrase, dengan reflective responding, dengan mengklarifikasi, kita bisa lebih dalam lagi sama pemahamannya ya. Kemudian yang berikutnya adalah interpretation. Interpretasi adalah mencari makna di luar apa yang ya di luar klarifikasi ya, dengan memberi konklusi, pencerahan, atau
mencari pemahaman yang lebih dalam lagi tentang